teman-teman dan selamat datang di channel TV Anak Kos-Kosan oleh Kak Feifei Zimbogel in Indonesia. Jadi hari ini teman-teman ada apa? Saya mau menceritakan bagaimana orang bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Bagaimana? Ya. Nah, maka itu teman-teman ada salah satu yang harus di-follow oleh mahasiswa supaya bisa belajar di luar negeri. Salah satunya saya mau membahas kenapa belajar di luar negeri itu sangat bagus teman-teman. Soalnya dari pengalaman saya di Indonesia itu soalnya ada banyak yang bisa dipelajari seperti budaya, bisa pertukaran budaya juga, bisa belajar bahasa yang baru. Dari awal waktu saya masih kecil kayak gitu, saya tidak pernah rasa saya akan ada waktu saya bisa ngomong bahasa Indonesia. Tapi sekarang saya bisa ngomong bahasa Indonesia. Jadi bagaimana teman-teman jika kamu bisa ngomong bahasa Zimbabwe? Gimana sih? Atau bahasa Welsh dari Inggris, atau bahasa Jepang, bahasa Korea Selatan, bahasa Mandarin, bahasa Arab. Jadi itu bisa didapatkan jika kamu belajar di luar negeri. Jadi setelah saya selesai S1 di Zimbabwe, karena saya merasa jika orang tua aku bayar uang aku untuk S2, itu sangat berat buat mereka, dan saya juga langsung cari beasiswa. Jadi teman-teman, bagaimana bisa dapat beasiswa ke luar negeri seperti Indonesia gini? Jadi sekarang saya membahas tentang beasiswa khusus untuk S2. Jika ada yang mau beasiswa khusus untuk S3, di video selanjutnya saya akan juga membahas tentang cara mendapatkan beasiswa khusus untuk S3. Sekarang saya mau membahas tentang bagaimana kita bisa dapat beasiswa khusus untuk S2. Nah, salah satu kalian yang harus lakukan itu harus bisa bahasa Inggris. Jika kamu dari negara yang tidak berbahasa Inggris, jadi harus bisa bahasa Inggris. Jadi bagaimana mereka akan mengukur kamu bisa bahasa Inggris? Jadi caranya gini teman-teman, bisa itu diukur secara ketika kamu jadi itu bisa diukur melalui menulis ujian bahasa Inggris. Ada dua yang paling dikenal itu ujiannya. Salah satunya ada TOEFL. Ujian TOEFL asalnya dari Amerika, dan lagi ada ujian IELTS. Ujian IELTS test itu dari Inggris. Jadi harus dinulis teman-teman itu supaya kamu bisa diterima. Jadi saya pengen semua penonton TV Anak Kos-Kosan yang pengen belajar di luar negeri, teman-teman harus punya PD untuk belajar bahasa Inggris. Nah, setelah sudah ada, ini salah satu syaratnya, dan syaratnya sudah ada ujian bahasa Inggris itu. Nah, teman-teman, saya haus soalnya. Sebelum saya lanjut, aku suka kopi. Kopinya aku dapat dari ini kopi kampung Tanah Rencong Temali Espresso Robusta. Ini dari Aceh teman-teman. Kopi Tanah Rencong hadir dengan jenis kopi Robusta yang berasal dari lereng Gunung Geuriotong, Aceh. Ini kopinya. Jadi biasanya supaya saya kuat, saya mencintai kopi. Jadi biasanya supaya saya kuat teman-teman, saya suka kopi. Kemarin aku minum kopi dari Jember. Sekarang
saya mencintai kopi ini dari kopi Robusta dari Tanah Rencong. Jadi teman-teman yang sudah ada kopi ini di Jawa, teman-teman yang pengen minum kopi ini, silakan teman-teman jangan lupa mampir ke Instagram. Saya sudah tunjukkan Instagramnya sama nomornya yang bisa dihubungi. Mereka sedang menjual kopi ini, sangat bagus teman-teman, karena ini bisa setiap waktu saya merasa karena saya sibuk teman-teman, benar-benar saya sibuk 100%, dan waktu saya terlalu sibuk dan capek banget dan ngantuk, saya langsung minum kopi. Jadi kopi ini sudah jadi salah satu teman-teman, ketika mau tidur jangan tidur, minum kopi aja ya. Oke, kita lanjut. Sudah ada salah satu syarat itu, bahasa Inggrisnya sudah ada. Yang kedua teman-teman, harus ada, kamu sudah lulus S1 ya, pasti sudah lulus S1. Nah, ini yang nomor 2. Nomor 3, harus ada rekomendasi dari dosen kamu S1. Jadi kamu harus, waktu S1 itu kamu harus mempunyai relationship yang sangat bagus dengan dosen, supaya mereka bisa merekomendasi kamu ke universitas atau ke beasiswa itu. Itu nomor 3. Nomor 4 teman-teman, harus ada medical examination-nya. Ada beasiswa yang butuh medical examination-nya, ada juga yang tidak butuh, tergantung dengan, tapi yang 3 awal ini sangat penting teman-teman. Nah, oke, jadi itu teman-teman sudah cukup. 3 itu yang sangat penting untuk beasiswa S2. Jadi biasanya untuk beasiswa S2 mereka juga butuh kamu menulis kayak statement, personal statement. Kenapa kamu harus dipilih sebagai penerima beasiswa ini? Kenapa kamu paling tepat untuk beasiswa ini? Itu yang juga bisa diminta oleh beasiswanya. Jadi saya sudah menyebutkan 3 ini. 3 ini itu yang sangat penting teman-teman, dan itu yang harus ada teman-teman. Jadi sertifikat S1 sama transkripnya, rekomendasi dari dosen-dosen S1 paling sedikit harus ada 2 rekomendasi. Jadi setelah lulus S1 teman-teman harus masih ada hubungan relationship sama dosen kemarin, karena mereka itu setiap waktu ada untuk membantu kamu, itu secara akademis. Nah, setelah itu harus ada uji sertifikat bahasa Inggris teman-teman, paling sedikit. Untuk TOEFL saya tidak tahu, tapi aku nggak salah itu ujian TOEFL ya, jika aku nggak salah. Untuk IELTS itu 5 ya, ya skor 5 cukup di Malaysia. Jika mau ke Inggris 6 ya, untuk S2 6 cukup. S3 7 ya, S3 mungkin 7, 6,5 itu sudah cukup. 6,5 itu di University of Cambridge teman-teman, 6,5 University of Cambridge, salah satu universitas yang terbaik gitu. Jadi bisa, jadi teman-teman ujian TOEFL itu sama IELTS itu gampang juga. Soalnya aku bilang gampang karena baru kemarin aku menulis, karena saya sudah 3 tahun di sini. Jadi saya merasa harus menulis ujian itu. Pertama kali saya nulis langsung lolos, mungkin karena saya asalnya bahasa Inggris. Tapi gampang, tapi teman-teman tidak terlalu gampang buat aku juga yang bahasanya, bahasa nasionalnya bahasa Inggris. Kenapa? Karena harus ada time management. Time management itu sangat penting, khususnya bagian yang reading itu. Time management sangat penting teman-teman. Time management dan bagaimana kamu bisa listen itu penting juga. Jadi itu salah satu yang kamu harus belajar sebelum ikut ujian TOEFL atau ujian IELTS. Nah, setelah itu kamu harus cari. Soalnya kemarin waktu sebelum saya datang ke Indonesia, aku cari ini di saya subscribe, ada scholarship position. Ini websitenya, scholarship position. Silakan teman-teman subscribe ke scholarship position.
setiap minggu mereka akan kirim semua beasiswa yang sedang ada di dunia. Jadi subscribe ke scholarship position. Biasanya ada beasiswa, semua pemerintahan di dunia ini punya beasiswa. Seperti saya dapat beasiswa dari pemerintahan Indonesia. Beasiswanya itu KMP. Tapi teman-teman, beasiswa ini tidak bisa untuk warga negara Indonesia. Karena ini beasiswa dari pemerintahan Indonesia. Jadi jika kamu warga negara Indonesia, kamu harus cari beasiswa dari negara yang lain, bukan dari negara Indonesia ya. Jadi di Malaysia biasanya saya jika nggak salah banyak beasiswa di Malaysia ada dari universitasnya, bukan itu yang dari pemerintahan. Yang dari pemerintahan ada Mixed itu dari Jepang. Korea juga punya beasiswa dari pemerintahannya, dan China juga punya beasiswa dari pemerintahan. Yang di Inggris itu Chevening itu setiap tahun ada Chevening Scholarship. Jadi harus apply ke Chevening Scholarship. Untuk di Amerika ada Fulbright Scholarship. Jadi itu yang gampang itu. Dan juga ke Sweden kemarin untuk S2 Sweden itu, soalnya jika kamu ikut semua langkah-langkah yang harus diikut itu, bisa langsung diterima di sana. Yang penting kamu harus mempunyai semua dokumentasinya sudah ada, dan kamu harus isi semua itu langsung dapat beasiswa teman-teman. Jadi saya merasa untuk S2 teman-teman harus belajar di luar kayak gitu, harus dapat beasiswa. Jika di Indonesia beasiswanya kamu pengen belajar dari luar, langsung teman-teman dapat yang dari luar negeri itu. Saya merasa gitu, karena jika saya tidak tahu kenapa saya seperti gini. Saya merasa saya harus membantu orang tua. Setelah S1 saya harus kayak free myself from my parents. Jadi saya harus menjadi seorang yang sudah mandiri setelah S1 gitu. Jadi S2 teman-teman silakan cari beasiswa. Beasiswa untuk S2 gampang teman-teman. Saya untuk S3, soalnya saya harus menjelaskan untuk S3 untuk teman-teman saya yang sudah lolos S2 dan pengen S3. Teman-teman, untuk S3 gampang sekali teman-teman, terlalu gampang daripada untuk S2. Karena S3 sudah maju, tidak semua orang yang pengen S3 setelah S2. Jadi teman-teman bisa cari itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mengucapkan terima kasih, dan teman-teman, saya senang sekali karena sekarang saya sudah jadi sehat. Suaraku jelas ya. Kemarin aku batuk, demam dan itu, tapi bukan COVID, karena hasilnya COVID itu negatif teman-teman. Saya bersyukur kepada Tuhan. Nah, terima kasih banyak teman-teman sudah mendengar dari KVV setelah lama. Nah, jangan lupa membantu KVV. Caranya bagaimana teman-teman? Silakan subscribe jika baru di channel TV Anak Kos-Kosan, dan selain itu teman-teman like and share. Teman-teman jangan lupa ya. Oke. Jangan lupa juga. Oke. KVV itu selalu ada untuk semua. Karena saya senang sekali hari ini. Saya akan bilang kenapa saya senang hari ini teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.